Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsda R. Agung Handoko menyatakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono disebut sangat kecewa atas korupsi yang dilakukan prajuritnya. Yang perlu saya tegaskan di sini bahwa terus terang dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya. Panglima sangat kecewa, kata Agung dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 28 Juli seperti dikutip tribunmedan.com dari kompas.com. Kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Itu yang perlu ditegaskan, ujarnya melanjutkan. Menurut Agung, Panglima TNI sangat berkomitmen dalam menegakkan hukum di lingkungan TNI, khususnya terkait korupsi. Agung pun menjamin bahwa Puspom TNI akan menangani kasus dugaan korupsi yang dibongkar KPK dengan transparan. Agung juga meminta publik mengawal proses hukum dugaan korupsi yang melibatkan prajurit TNI tersebut. Kami tim penyidik, aparat penegak hukum, APH, di lingkungan TNI, akan melaksanakannya dengan transparan, kata Agung. Pihak TNI kemudian menyatakan akan menggelar penyidikan terbuka kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Menurut dia, kasus ini akan diselesaikan dan tidak akan ada celah atau impunitas bagi prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Agung juga menyebutkan, penanganan perkara Henry Alfiandi dan bawahannya telah dibicarakan dengan KPK dalam audiensi di Gedung Merah Putih. Jadi, itu hasil pertemuan kami. Upaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi, ujar Agung. Menurut Agung, KPK dan Puspom TNI telah bersepakat memberantas korupsi bersama-sama. Agung meminta TNI dan KPK tidak dipandang bergesekan dan membuat celah-celah yang bisa dimanfaatkan para pelaku korupsi. Kami semua sepakat, saya kira bahwa perlu memberantas korupsi, kata Agung. Seperti diketahui, pada Jumat, Agung dan sejumlah perwira tinggi militer menyambangi gedung KPK. Mereka adalah Kepala Badan-Badan Pembinaan Hukum, Kababinkum, TNI Laksamana Muda TNI Kresno Bantoro, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jampitmil, Maijen Wahyoedo Indrajit. Auditor Jenderal, Orjen, TNI Laksamana Muda Nazali Lempo, dan Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Laksamana Muda Julius Wijojono. Usai bertemu dengan pimpinan KPK, mereka memberikan keterangan pers di kantor lembaga antirasuah. Pada saat gelar perkara tersebut, akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol APC maupun Kabasarnas Marsda HA ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini mulai bergulir untuk polemik di media, yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personel TNI yang bermasalah, selalu ada punishment-nya tadi kan, Kapus menyampaikan. Setelah kejadian tersebut, setelah hasil pemeriksaan 1 kali 24 jam sesuai dengan ketentuan, Letkol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Letkol ABC sudah ditahan, yang Basarnasnya belum dilaksanakan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer.
Jadi status letkol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekedar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat UTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari letkol ABC ini. Siang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap 2 personel TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka